Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi bersama saya di Jamur Pentol Channel. Channel yang memberikan tutorial-tutorial seputar budidaya jamur. Saya ucapkan terima kasih untuk para sahabat YouTube dan untuk para sahabat petani jamur semuanya dari Sabang sampai Merauke karena sudah mampir di channel saya. Dan semoga saja kita diberikan kesehatan selalu, dipanjangkan umurnya, dan dilancarkan rezekinya. Amin. Oke, di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara praktis budidaya jamur merang untuk pemula. Simak baik-baik videonya ya, dan jangan di-skip-skip agar nantinya kalian tidak gagal paham. Oke, mari kita lanjutkan ke video pembahasannya. Jamur merang, atau yang memiliki nama Volvarilla, Volvaceae, merupakan satu di antara model jamur yang banyak diupayakan oleh petani di dataran rendah. Jamur merang bisa tumbuh pada media yang terhitung limbah, terlebih limbah pertanian. Tak hanya tumbuh pada kompos tangkos sawit, jamur merang pun bisa tumbuh pada media kompos lain, jerami padi misalnya, dan media-media lainnya. Kandungan protein jamur merang lebih tinggi dibandingkan sayuran lainnya. Dan jamur merang memiliki kandungan riboflavin, tiamin, asam nikotin, kalsium serta fosfor yang cukup tinggi, sedang kandungan kalori serta kolesterolnya rendah, hingga bisa berperan sebagai makanan pelangsing. Dan berikut ini adalah cara-cara praktis budidaya jamur merang. Tapi sebelum lanjut ke video pembahasannya, untuk para sahabat YouTube dan para sahabat Jamur Pentol Channel, mari kita sama-sama bangun channel ini agar cepat berkembang dan bisa berbagi wawasan seputar jamur. Supaya kita bisa memaksimalkan hasil panen jamur kita dengan cara menekan tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke media sosial Anda. Agar nantinya, ketika Jamur Pentol upload video baru, Andalah orang pertama yang diberitahu. Dan berikut ini adalah cara-cara praktis budidaya jamur merang bagi pemula atau yang baru ingin melakukan budidaya jamur merang. Yang pertama, pembuatan rumah jamur atau kumbung jamur. Kumbung jamur bisa dibuat menggunakan rangka bambu, serta dinding plastik dan atapnya juga plastik. Dan juga bisa dibuat dengan rangka baja, besi dan kayu, serta dinding plastik dan atap plastik. Dan untuk rumah kumbungnya atau rumah luarnya bisa menggunakan pipa paralon diisi pasir yang diaduk dengan semen maupun bangunan batu permanen. Kalau Adan cukup modal, bisa membuat rak-rak kumbung dengan rangka baja, besi, kayu, atau yang lainnya. Tapi yang saya sarankan, mendingan membuat rak-rak kumbung jamur menggunakan bambu. Karena yang pertama, irit modal, dan kalau bambunya tua-tua itu bisa awet banget. Kalau menggunakan rak besi, itu bisa karatan, dan kalau kayu, bisa rapuh. Kalau yang saya sarankan lebih bagusnya, menggunakan bambu. Dan ukuran kumbung yang ideal adalah 6 meter x 4 meter, panjang 6 meter dan lebar 4 meter. Dengan tinggi 4 meter di dataran medium untuk menjaga suhu kumbung supaya tidak terlalu panas di musim kemarau. Kumbung terbagi dalam 2 baris dari bambu yang diikat dengan tali tambang. Tiap-tiap baris terbagi dalam 3-4 tingkat rak di bedengan kumbung. Dan di setiap rak dibikin jarak tingginya 60-70 cm. Dan kemudian dilanjut dengan memberi dinding plastik dan atap plastik atau proses pemasangan plastik. Dan kalau sudah selesai, plastik atasnya kita bikin jendela atau ventilasi udara untuk proses sirkulasi udara. Ketika media tumbuh atau tangkos sawitnya baru datang,
Kita diamkan dulu hingga jamur engkomnya keluar atau jamur yang berwarna kuning. Kemudian kalau sudah keluar jamur kuningnya, kita bawa tangkos sawitnya ke dekat kumbung jamur agar nantinya kita enak dan mudah supaya waktu penaikan ke dalam kumbungnya dekat. Kalau semua udah selesai di bawah, kita lakukan penyiraman sampai jamur kuning atau onkom yang ada dalam medianya hilang dan bersih. Karena kalau kita menyiramnya tidak bersih, nantinya bisa menyebabkan virus-virus bisa nempel dan bisa menyebabkan kegagalan dalam budidaya jamur merang. Ini media yang kita pakai tangkos sawit ya, atau tandan sawit. Beda lagi kalau kita memakai jerami padi. Kalau memakai jerami padi, jeraminya itu dijemur dulu ya sampai kering. Kalau jerami sudah kering, kita lakukan perendaman jerami. Dan cara merendamnya juga tidak lama kok, cuma 2-3 menit sambil kita lakukan fermentasi media. Kalau media limbah jerami yang dipakai kita kombinasikan dengan limbah kapas dengan perbandingan 2:1 atau 1:1 serta 3-4% kapur pertanian. Dan bahan-bahan ini digabung rata serta ditumpuk lapisan demi lapisan pada ruang pada dasaran lantai atau semen dan atau juga plastik. Dan membuat timbunan dengan ukuran 5x1, panjang 5 meter dan tinggi 1 meter, serta lebar 2 meter. Kalau sudah selesai, lalu timbunan atau tumpukan ini ditutup dengan plastik. Kemudian kita tunggu sampai 4 atau 5 hari. Kalau umur fermentasi sudah umur 4-5 hari, kita buka tutup plastiknya dan lakukan pembalikan media. Di waktu pembalikan sambil disiram ya. Terus media yang atas kita taruh bawah dan yang bawah kita taruh atas. Kemudian yang pinggir kita taruh ke tengah dan yang tengah kita taruh di pinggir. Dan kalau memakai media jerami itu banyak bumbunya dan bumbunya sebagai berikut. Ada dedak, terus ada urea, ada tetes tebu, ada kapur dan masih banyak lagi. Karena buat menambah nutrisi pada media agar jamurnya bisa tumbuh banyak dan bagus. Lain lagi kalau kita memakai tangkos sawit, nggak kebanyakan bumbu. Cuman pakai kapur biasa dan kapur bangunan atau dolomit, dan dicampur sekam padi dikit. Karena fungsinya cuman buat memanaskan media. Biar tambah panas dan medianya bisa matang. Karena tangkos sawit sudah banyak nutrisinya. Dan kemudian, kapur bangunan dan sekam padinya kita campurkan atau kita aduk-aduk sampai merata. Ketika semua bahan-bahannya sudah selesai kita campurkan, terus kita lanjut mengaplikasikan semua bahan ke media tangkos sawitnya. Tapi kalau bisa, ketika kita mencampurkan semua bahan-bahannya, kita memakai masker ya, biar nggak masuk ke hidung. Jangan sampai kayak orang ini, tidak memakai masker, nanti bisa masuk ke hidung dan bisa menimbulkan penyakit.
Oke, kita lanjutkan ke sesi fermentasi media tangkos sawitnya ya. Kita buat satu lapisan dulu ya, dengan panjang 5 meter dan tinggi 1,5 meter dan lebarnya 2 meter. Dan kemudian di setiap lapisannya kita taburkan kapur bangunannya sampai merata. Kalau semua tangkos sawit sudah tertabur kapur, kita tumpukan lagi tangkos sawitnya untuk membuat lapisan yang kedua. Kemudian kita siram pakai air sampai basah ya. Kalau sudah basah, kita taburkan lagi kapur di lapisan yang kedua sampai merata. Terus kita tumpukan lagi tangkos sawitnya untuk membuat lapisan yang ketiga. Kita lakukan seperti itu terus-menerus sampai setinggi 1,5 meter. Terus langkah yang kedua yang harus kita lakukan adalah, di waktu pengomposan media atau fermentasi, itu basah dan matang. Dan kita taburkan kapur bangunannya di setiap lapisan media. Agar apa? Agar tingkat pemanasannya sempurna dan medianya matang. Dan jikalau semuanya sudah selesai, jangan lupa kita menutupnya dengan plastik hitam. Agar uap panasnya tidak hilang. Jangan sampai nggak ditutup ya. Kalau nggak ditutup nanti medianya kering dan medianya tidak bisa panas. Terkadang banyak orang yang gagal paham ketika waktu pengomposan. Itu tidak ditutup pakai plastik hitam. Habis pengomposan ditinggal gitu aja. Ya medianya bakalan kering lah. Apa gunanya fermentasi kalau tidak ditutup? Fermentasi kan gunanya untuk mematangkan media dan mematikan bakteri-bakteri yang terdapat pada media jamur sebelum masuk masa penguapan media. Oke, untuk para sahabat petani jamur, dimanapun Anda berada, kalau habis selesai pengomposan, itu ditutup ya, agar media jamurnya bisa matang dan tidak kering. Kemudian kita tunggu sampai 5 hari. Kemudian ketika umur pengomposan sudah 5 hari, kita buka lagi ya untuk melakukan pembalikan media jamur. Dan cara pembalikan media jamur adalah media yang paling atas kita taruh di bawah. Dan yang bawah kita taruh ke atas. Dan yang pinggir kita taruh ke tengah. Dan yang tengah kita taruh pinggir. Dan jangan lupa kita sambil menyiramnya ya. Dan kalau sudah selesai kita tutup lagi ya. Kita tunggu lagi sampai 5 hari untuk proses penaikan media jamur merang ke dalam kumbung. Membuat pembangkit uap atau yang disebut juga wadah untuk merebus air, yang nantinya uapnya kita masukkan ke dalam kumbung jamur. Yang terdiri dari 3 buah drum kaleng dan pipa besi. Kemudian kita rakit menjadi satu dan menjadi satu alat penguap. Sebelum kita rakit, kita rendam dulu drumnya menggunakan air sabun agar bekas oli atau bekas minyaknya hilang dan tidak masuk ke dalam kumbung. Dan untuk cara penguapannya itu harus matang-matang betul ya, jangan sampai mentah. Karena di waktu penguapan inilah hal yang paling penting dalam budidaya jamur. Maka dari itu kita harus berhati-hati betul, jangan sampai medianya tidak matang, karena bisa menyebabkan kegagalan dalam budidaya jamur merang. Dan tingkat kepanasan di dalam kumbung atau suhu di dalam kumbungnya itu harus 70 dan minimalnya 60 ya. Dan kemudian kita tahan sampai 4 jam dan minimalnya 3 jam. Di waktu kita menahan suhu 70 atau 60, itu jangan sampai turun sedikit pun. Maka dari itu, kita harus senantiasa menjaga apinya agar selalu tetap besar. Biar apinya tetap besar, kita harus menggunakan alat kipas angin atau yang disebut juga dengan blower angin. Penaburan bibit jamur merang, lakukan penebaran bibit jamur merang sesudah penguapan atau pasteurisasi. Sesudah penguapan kita buka dulu pintu kumbungnya, biarlah udara-udara segar untuk masuk, hingga suhu di dalam kumbung turun sampai dingin. Sesudah suhu di dalam kumbung turun, lalu tiap-tiap rak kumbung siap untuk ditanamin jamur merang.
Sebelum penebaran bibit jamur, terlebih dahulu bibit dipisah-pisahkan hingga terbentuk kecil-kecil. Kalau sudah selesai, bibit itu disebarkan di setiap rak-rak kumbung yang terisi oleh media jamur. Sesudah bibit ditebarkan, tutup jendela serta pintu kumbung untuk proses inkubasi dan kita tunggu selama 4-5 hari. Upayakan supaya suhu dalam ruangan tidak turun dari 30. Untuk berikan peluang melsium tumbuh serta berpenetrasi ke semua media tangkos atau media jamur lainnya. Dan yang berikutnya, penyiraman media. Penyiraman atau pengabutan media kita lakukan sesudah masa inkubasi selama 5 hari. Kita siram di setiap media atau di setiap rak kumbung jamur sampai selesai. Kalau sudah selesai, kita tutup lagi pintu dan jendelanya ya, dan kita tunggu selama 2 hari untuk proses pemulihan melsium atau pemulihan suhu pada ruangan. Sesudah 2 hari habis masa penyiraman, terus kita buka semua ventilasi udara dan pintu kumbungnya agar udaranya bisa tergantikan dengan udara yang segar. Tapi jangan lupa kita sertakan plastik hitam dalam luar kumbungnya agar nantinya kumbungnya tidak terlalu terang. Kalau terlalu terang, jadi kebanyakan jamur yang tumbuh dan nantinya bisa mati. Dan kalau sudah masa pemulihan selama 2 hari dan sudah kita buka pintu dan jendelanya, kemudian kita buka plastik hitam yang di luar kumbung agar sinar mataharinya bisa masuk. Karena sinar matahari itu sangat-sangat penting untuk proses pemerataan tumbuhnya jamur. Dan cara-cara membuka plastik hitamnya itu sebagai berikut. Di pagi hari, di jam 7 sampai jam 10 ya. Terus di sore hari, di jam 3 sampai jam ke-5. Kenapa kita harus lakukan seperti itu? Kita lakukan seperti itu untuk menjaga media dan bibitnya agar tidak kering dan kelembabannya bisa terjaga. Karena kalau media dan bibitnya kering, itu tidak bakalan bisa tumbuh jamur. Dan kemudian kita siram lantai kumbungnya di setiap siang hari, di jam 11 siang ya. Kemudian kita tutup semua jendela dan pintunya, agar di dalamnya bisa nguap dan ngembun, karena untuk menjaga kelembaban media. Yang terakhir, pemanenan jamur merang. Jamur pertama, tampak kurun waktu 15-25 hari sesudah bibit ditebarkan. Jamur merang tak boleh dibiarkan hingga mencapai ukuran maksimumnya atau harga jual pasarannya. Namun mesti dipanen sebelum atau tepat sesudah selaput sobat. Waktu panen, jamur diangkat serta dipelintir atau pakai pisau dengan hati-hati hingga jamur yang tumbuh di sampingnya tak rusak. Panen dikerjakan sepanjang 20-30 hari dengan interval setiap pagi dan sore hari. Produktivitas jamur merang dinyatakan dalam nilai BER, yakni presentase keseluruhan produksi pada berat media substrat. Nilai BER jamur merang dapat meraih 29-54%. Berarti keseluruhan produksi jamur yaitu bisa panen 2-4 kuintal dalam 1 rit tangkos sawit. Dan jamur merang sudah siap dipasarkan. Ketika jamur merang sudah disortir atau dibersihkan, atau juga kita bisa antar ke pengepul-pengepul di daerah dekat kita tinggal. Oke ya, cukup sekian dulu tutorial dari saya. Semoga saja video ini bisa bermanfaat untuk kita semua.
Dan untuk pembelajaran bagi kita yang ingin melakukan budidaya jamur merang, yang praktis dan gampang. Dan sampai jumpa lagi di video-video jamur pentol channel yang selanjutnya. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.